Talk yang merupakan inisiatif atau acara yang diprogramkan oleh IKASA. Untuk teman-teman yang belum tahu IKASA, IKASA adalah Ikatan Agensi Jasa Bahasa yang merupakan apa ya Mas Dewa ya, IKASA itu seperti organisasi ya, bukan seperti organisasi untuk pemilik agensi jasa bahasa, dan salah satu programnya adalah CEO Talk ini, di mana kita akan membahas hal-hal terkait bisnis atau industri bahasa dari sudut pandang pemilik eh, agensi jasa bahasa. Baik, untuk episode kali ini kita akan membahas eh, topik dari MTPE ini atau Machine Translation Post Editing. Eh, Nanti akan kita hadirkan pembicara, alhamdulillah sudah hadir di sini, Mas Afif, CEO dari Licolize yang berbasis di Malang ya Mas ya, berbasis di Malang. Malang, di Malang. Ya siap. Jadi ya sebenarnya seperti ya kita tahu ya, jadi kehadiran teknologi di dunia perjemahan kan bukan sesuatu yang baru, dan kita sudah mengalami kehadiran mesin translation, dan kemudian belakangan ini kehadiran AI yang paling banyak kita gunakan atau kita paling familiar adalah ChatGPT. Nah, sebagai penerjemah kita ya paham ya bahwa itu bisa dianggap juga sebagai ancaman yang merupakan ya bagian dari kemajuan teknologi ini. Tapi kalau kita lihat pikirkan lagi ya, teknologi itu sebenarnya tidak bisa menggantikan peran penerjemah secara mutlak, dan justru kita harus, dan ternyata banyak juga teman-teman di sini yang justru mengambil manfaat dari hadirnya teknologi yang baru untuk mencari peluang-peluang baru. Nah, peluang-peluang baru yang muncul setelah disrupsi teknologi ini, baik itu MT atau maupun AI, yaitu adalah pekerjaan machine translation post editing. Oke, dan ini eh, sebenarnya kita nanti juga bahas histori seperti apa gitu kan, nanti Mas Afif akan jelaskan. Tapi idenya adalah bahwa disrupsi teknologi itu eh, jangan kita anggap sebagai sebuah tantangan saja atau ya musuh seperti itu ya, tapi kita harus melihat ini sebagai peluang baru. Jadi daripada kita ngomongin isunya saja, tapi kita juga mau melihat peluang-peluang apa sih yang muncul setelah ada disrupsi ini. Itulah narasi utama dari CEO Talk kita, khususnya untuk episode ini. Dan untuk webinar CEO Talk episode pertama ini menghadirkan Mas Afif, tadi saya sudah bilang, pemilik agensi Licolize, yang beliau sudah menjalankan bisnis MTP-nya sudah beberapa dekade ya Mas ya? Berapa Mas? 23 tahun. Ya, jadi beliau sudah lumayan banyak pengalaman lah ya untuk MTPE, dan kita akan melihat paparan beliau terkait dengan MTPE ini. Eh, dan tadi saya bilang juga ini orang ini IKASA, dan judulnya adalah CEO Talk. Jadi ini lebih kepada sudut pandang bisnisnya ya, seperti itu. Dan mungkin nanti terserah Mas Afif kalau misalnya mau dibahas sedikit terkait dengan teknisnya, boleh juga kalau memang ada. Dan teman-teman nanti juga bisa bertanya. Ada beberapa yang sudah dimasukkan pertanyaannya ya lewat Google Form pendaftaran, dan nanti kita juga ada sediakan juga untuk sesi Q&A-nya. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin sebelum kita mulai, ada sedikit pesan-pesan dari Pak Sony sebagai Ketua IKASA, dan mungkin tanpa berlama-lama, waktu dan tempat, eh, kita persilahkan untuk Pak Ketua Sony Novian untuk menyampaikan pesannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, singkat saja, itu dari kami. Saya terima kasih meluangkan waktunya untuk menyiapkan serangkaian acara yang akan digagas oleh IKP ini. Salah satunya adalah CEO Talk. Jadi kita akan mengundang semua pemilik agensi dan untuk berbagi di periode ini. Dan mungkin bagi teman-teman yang belum tahu tentang IKASA, akan saya jelaskan sedikit lagi. Jadi IKASA itu adalah kumpulan agensi jasa bahasa, ada yang agensi penerjemahan, agensi juru bahasa, agensi subtitle karir, dan agensi terkait bahasa lainnya. Jadi di sini kita itu bertindak sebagai
sejahtera dan juga kita juga menjaga kualitas industri kita. Jadi beberapa program yang akan dilakukan dan sudah berjalan di kota itu adalah selain kita juga menjaga kualitas orang-orang ini seperti. Oh iya ya, ya suaranya nggak jelas ya. Ya, Anjir momennya. apa ini? Ini bagus ya? Mau dicari punchline-nya, Bray. Agak deketin Bray Kalau mungkin mic-nya begini ke mulut. bagus nggak kalau begini? Deketin, Nah, deketin, Bray. Mic-nya deketin, Bray. Ya, oke. Nah, oke sedikit jadi mengenai IKASA, Mas Dimas mungkin kalau suara saya nggak kedengeran dibantu diinfoin. sudah Jadi sedikit, jelas. nah, terima kasih. Jadi sedikit mengenai IKASA. IKASA itu tadi adalah Ikatan Pengusaha Jasa Bahasa. Jadi di tempat kami itu anggotanya adalah semua pemilik agensi bahasa seperti penerjemahan, juru bahasa, subtitling dan sebagainya. Jadi peran IKASA di sini adalah kita tidak lagi menjadi kita tidak lagi fokus pada bagaimana memastikan orang-orang yang berkecimpung di dunia ini terjaga kualitasnya, tapi kita menjaga pasarnya. Gitu. Jadi teman-teman yang nanti berkeinginan untuk menjadi pemilik agensi di Kasa pun nanti akan ada program inkubasi bisnisnya. Teman-teman yang jadi bisa belajar langsung dari semua pemilik agensi yang sudah berkecimpung di dunia ini terlebih dahulu. Mereka semua siap berbagi ke teman-teman semua dan juga kita juga pasti yang berbeda adalah ketika kita dapat jobnya, tentu saja kita akan kembalikan jobnya ke para profesional. Gitu kan. Jadi agensi ini nanti berperan menjadi orang yang menjembatani antara permintaan klien dan kebutuhan klien dan juga kebutuhan para pelaku industri, para profesional gitu. Seperti contohnya misalnya kalau teman-teman tahu kan kalau klien biasanya kan misalnya di farmasi itu biasanya pembayaran 90 hari, 75 hari. Kalau di pemerintahan mungkin ada yang sampai lebih dari 2 bulan, 3 bulan. Nah di agensi kita ini semua anggota IKASA itu mereka membuat ini pembayarannya lebih singkat. Jadi buffer untuk pembayaran itu ditanggung oleh pemilik agensi. Gitu. Jadi dan banyak program lain seperti misalnya kita sedang membentuk LSP, nanti lead-nya adalah Mas Dimas, dan juga nanti ada serangkaian program-program lainnya. Jadi semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari webinar pertama ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sony Novian sebagai Ketua IKASA atas sambutannya. Dan tanpa berlama-lama mungkin kita bisa langsung saja dan acara ini nanti bukan saya akan memoderasi, kita ada yang lebih ahlinya, yaitu kita di sini sudah hadir Mas Dewantoro Ratri. Benar nggak salah nyebut Halo namanya ya. semuanya. Ya, Udah teman lama masih nggak ya, apa. ya, Ya, beliau ya. sedikit perkenalan ya mungkin sudah banyak yang tahu, tapi Mas Dewa ini adalah Stand up comedian. CEO CEO dari Main Kata dan aktif di ini juga Mas ya untuk voice over ya. Ya, Suaranya itu kan Masya Allah itu ya. bagian dari layanan, Oh, Bos. iya. Bukan Benar-benar. apa. Baik, dan acara ini akan dimoderasi oleh Mas Dewa dan tentu saja kita akan mendengarkan paparan dari Mas Afif selaku pembicara untuk CEO Talk episode ini. Baik, waktu dan tempat kami persilakan Mas Dewa dan Mas Afif. Silakan. Terima Iya, kasih. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mari kita cek ombak di sini. Yang pernah mendapatkan job dari Katagonia boleh tekan angka 1 dong di kolom komentar. Kita lihat, adakah di kolom Nggak ada. komentar? Saya mulai nih, karena saya pernah dapat job dari Katagonia. Udah nggak? Wih, nggak ada. Masya Allah. Kikir Katagonia. Oh, ada. Wih, ada dong. Yang pernah dapat job dari apa? Tala Bahasa, boleh dong ketik angka 2. Yang pernah dapat job dari Tala Bahasa, belum. Oke, yang ada. Muter-muter aja. Nah, ini akan menjadi awal yang menarik, teman-teman. Yang pernah dapat job dari Licolize, boleh klik angka 3, teman-teman.
Ada nggak? Wih, ada tuh tambahan nomor 2. Nomor 3 belum ada. Nah, dan kalau dilihat teman-teman, orangnya itu-itu saja. Muter di situ-situ saja berbagi job. Inilah pentingnya teman-teman. Kami para pemilik usaha ini memperkenalkan diri ke teman. Waduh, dikasih bom sama yang bawah. Ya, jadi kita sudahi saja acara kita karena sudah dibom oleh yang bawah Mbak tuh Ferdina nolak. Siregar. Yang bawah tuh lebih ke 1, 2 nolak, Bray. belum, 3 belum. Aduh, Mbak Ferdina Siregar. Lebih nolak aja, Bray, itu. Kenapa? Dia lebih nolak aja dia, karena Iya, kebanyakan dia. atau rate-nya nggak cocok. Ya, jadi Mbak Ferdina ini ya, Mbak Ferdina ini juga sebenarnya agensi teman-teman. Kalau boleh dibilang tuh agensi. Ada Teh Diba juga. Nah, jadi ini teman-teman, pentingnya teman-teman para penerjemah mungkin di antara teman-teman ini kalau saya tanya agak-agak sadis ya, tetapi coba aja kali ya. Coba aja ya teman-teman ya. Yang merasa masih sepi job boleh klik angka 4 teman-teman. Yang merasa sepi job gitu ya. Barangkali. Wow, ternyata lebih banyak yang empat. Oh, Bray, rame Bray. Wah, inilah pentingnya teman-teman mendekatkan diri dengan Rame. agensi ya teman-teman ya. Karena agensi ini eh, tugasnya bukan untuk mengerjakan job ya. Di antaranya adalah justru yang berbagi. Tuh, banyak tuh yang nomor 4. Nah, jadi semoga dengan pertemuan kali ini kita makin dekat, para pemilik agensi lebih dekat dengan teman-teman, atau bahkan teman-teman nanti bisa membuka agensi. Nah, contoh salah satu agensi yang akan saya perkenalkan profilnya adalah Licolize Communications. Mas Afif adalah lulusan dari UIN Malang, betul ya Mas Afif? Untuk S1-nya dan saat ini sedang didaulat menjadi bakal calon Ketua HPI Komda Jatim 2025. Insya Allah, ya kan? Oh, Ya, jadi luar bioskop ini. Saya coba buka dari websitenya dan saya tidak menemukan apa-apa. Jadi ini mungkin perlu dicek lagi nih ya. Websitenya perlu dibuat lebih personal. Mas Afif, ini kalau kita boleh tahu Mas Afif, rata-rata jobnya per bulan berapa Mas Afif? Berapa kata maksud saya tentunya? Oh, berapa kata ini ya? Iya, Sekitar 75 sampai 100 ribu. 75 sampai 100 ribu. Tuh, bayangkan kalau di sini saya sebut nama-namanya ya dari atas ya. Dari Mbak Sherly Novta, dari Mbak Ismi, dari Philip Valencio Sewu, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kebagian 10.000 kata aja per orang. Itu kan menyenangkan ya gitu. Nah, jadi ini mungkin sebagai jembatannya, tetapi teman-teman di sini kita harus melawan dalam tanda kutip atau berkompetisi dengan satu buah makhluk yang namanya kecerdasan buatan alias AI yang memang mengubah segala sendi-sendi dalam dunia penerjemahan dan penjurubahasaan sebentar lagi. Oleh karena itu mari kita dengarkan dari Al-Ustadz Al-Muqaram Muhammad Afif Mustafa. Sembari Mas Afif menerangkan teman-teman kalau ada pertanyaan apakah kita punya kolom Q&A? Tadi ada. Oh, ada. Silakan teman-teman diklik saja di kolom Q&A jika ada pertanyaan nanti akan dijawab oleh Mas Afif. Tanpa berlama-lama dengan pelepasan 1.000 burung unta dan 2.000 burung elang kidal, kita sambut Mas Afif dengan materinya. Silakan Mas Afif. Ya, terima kasih Mas Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas nih. Enggak. Apa faedahnya mikrofon itu? Coba di select itunya, select apa inputnya atau apa kayak gitu. Sudah? Ada door Sudah? prize gak sih? Lupa belum ada. Ada deh door prize. Main kata nyumbang deh buat door prize nanti. Nah, buat Aduh. pertanyaan terbaik mendapatkan e-money eh 100.000 dari main kata. Tuh kita lihat yang lain ntar ada berapa yang nambahin. Ya, buat Tambahin, lucu-lucuan. Bray. Tambahin juga dari bos. Ini kan cuman pancingan. Oke, silakan Mas. Tambahin begitu. Iya, ntar ya. Ntar biar dicat Oke, sama Mas ini Fadil. sudah Oke. jelas ya? Tidak juga, tapi lumayan lah. Oke, sikat. Jelas tapi bukan suara mikrofon ini. Ini kalau ngelamar jadi interpreter di main kata nggak dapet ini jobnya. Ayo. Oh ya, Tapi nggak apa-apa. Masih bisa kok Mas Afif. Silakan. oke. Semoga lebih jelas. Ya. Oke, baik teman-teman semua. Sebelum kita mulai, saya akan menyapa beberapa teman-teman, rekan-rekan yang mungkin saya kenal. Yang pertama tentu saja ketua kami, Mas Sony. Selamat malam, meskipun wajahnya
tampak kurang semangat, tapi tetap semangat untuk menghadiri acara malam ini. Ini acara perdana kita, Mas. Di sini ada siapa? Ada Mas Dimas, Mas Dewa, ada siapa lagi? Nah, ada Mbak Amel, yang saya kenal, ada Pak Ferry dari Toat, selamat malam. Ada ini ada rekan saya juga, Ibu Habibah. Ada siapa lagi nih? Ada Bu Mauren. Selamat malam Bu Mauren. Kemudian ada Mas Didi tadi ada. Ya. 2025. Ini kita bukan waktunya kampanye ya. Oke, siapa lagi? Ya, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Saya ucapkan selamat malam, selamat datang di acara webinar IKASA yang pertama. Ini saya kemarin waktu melihat daftar peserta kaget juga senang karena banyak yang antusias mendengarkan tentang MTPE, Machine Translation Post Editing. Saya akan buka screen aja biar tidak lama-lama ya. Sambil Mas Afif menyiapkan, izin saya akan menyapa-nyapa ya teman-teman, barangkali berfaedah, dan jika ada pertanyaan di tengah-tengah langsung saja, tidak perlu menunggu di akhir ya Mas Afif, bisa langsung ditulis di kolom Q&A, nanti akan dijawab di akhir presentasi. Saya kembalikan ke Mas Afif. Semoga ini kelihatan ya. Ini dari judulnya aja sudah memprovokasi betulnya. Ya, betul. Setelah disrupsi AI terbitlah MTPE. Kalau kita ngomong tentang MTPE sebetulnya sudah bukan hal asing ya bagi teman-teman semua, karena apa namanya MTPE ini sebenarnya sudah berjalan beberapa tahun yang lalu, tepatnya mungkin dari 2013 dan mulai apa namanya mulai booming itu 2017 sejak kemunculan DeepL dan kawan-kawan itu. Tapi mungkin tidak banyak teman-teman yang tahu sebelum munculnya AI atau kita bisa bilangnya ChatGPT, akhirnya teman-teman baru sadar, oh ternyata ada teknologi yang dalam tanda kutip menjadi apa namanya ancaman buat kita semua. Nah, akhirnya teman-teman baru mulai belajar, oh ternyata ada MT, ada MTPE seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini penafian dari saya. Jadi ini bukan presentasi ilmiah. Ini adalah presentasi berdasarkan pengalaman sebagai penerjemah selama mungkin 10 tahun dan sebagai pemilik agensi selama 5 tahun. Jadi Legolas itu berdiri dari 2019, mungkin tidak jauh beda dengan main kata. Yaitu sebelum kita bahas MTPE, saya akan membahas sedikit sejarah. Jadi sejarah MT itu dimulai sejak penelitian tentang machine translation sekitar tahun 1940-an. Jadi kalau kita mengacu ke belakang lagi, melihat belakang lagi, MT itu sudah lama. Nah, sudah lama ada waktu Perang Dunia Pertama. Nah, kalau tidak salah begitu. Nanti mungkin kalau salah bisa dikoreksi. Jadi waktu itu MT muncul fokusnya masih bahasa-bahasa Eropa. Jadi beberapa MT fokus waktu itu yang pertama adalah bahasa Inggris ke bahasa Rusia, waktu itu masih perang dunia pertama itu ya. Kemudian lambat laun dikembangkan lagi beberapa machine translation, termasuk sekitar tahun 1940-an juga itu dikembangkan juga machine learning, yaitu menjadi cikal bakal nanti apa namanya artificial intelligence, jadi atau AI. Nah, jadi kalau kita ngomong yang kita bahas malam ini adalah bukan hal baru sebetulnya, tapi memang baru booming akhir-akhir ini, jadi sedikit risau teman-teman kan begitu. Nah, jadi kalau kita mau lihat perbedaan apa itu human translation atau terjemahan manusia dan
machine translation itu adalah singkatnya adalah human translation itu atau terjemahan manusia, semua prosesnya melibatkan manusia tanpa melibatkan mesin. Jadi kalau teman-teman selama ini mendapatkan job perkata, kemudian dari klien atau agensinya itu hanya memberikan source tag dan tidak ada, sudah belum, maksud saya belum ada terjemahan di mana, di kolom terjemahnya itu belum ada, nah, itu adalah human translation. Jadi teman-teman harus mengerjakan itu dari proses awal sampai dikirim ulang itu harus melibatkan manusia tanpa melibatkan mesin. Itu namanya human translation job. Kemudian ada machine translation, yaitu proses penerjemahannya dilakukan oleh mesin tanpa melibatkan manusia. Jadi kalau tadi human translation itu pure manusia, kalau machine translation pure mesin. Nah, awal mula munculnya machine translation, mereka ingin membuat sebuah sistem yang bisa menerjemahkan secara otomatis dan hasilnya bagus. Itu awal mula para ilmuwan itu pengen mengembangkan mesin translation seperti itu. Jadi fully automated translation. Jadi semua teks dimasukkan mesin, pengennya hasilnya bagus, kan begitu. Nah, ternyata pada awal-awal itu hasilnya kurang bagus karena namanya juga mesin ya. Jadi tergantung seberapa banyak inputnya. Jadi kualitas tergantung pada seberapa banyak input kosakata yang dimasukkan di dalam mesin itu. Jadi seperti itu singkatnya seperti itu. Nah, kemudian ini kalau kita lihat sekilas perbedaannya, kalau human translation terjemahnya lebih akurat sesuai konteks. Nah, kalau kita membahas ini, tentunya ini adalah penerjemah yang sudah profesional ya, sudah paham, memahami bahasa sumber, memahami bahasa sasaran, dan memahami konteksnya. Artinya terjemahan yang dihasilkan sudah akurat dan sesuai konteks. Kemudian mampu menangkap ekspresi idiomatik dan nuansa budaya. Jadi kalau penerjemahan manusia, kelebihannya adalah kalau di kata sumber di sumbernya itu mengandung bahasa-bahasa kiasan, nah itu penerjemah manusia bisa menangkap itu. Beda dengan terjemahan mesin. Kemudian hasil terjemahan berkualitas tinggi. Nah, itu adalah beberapa aspek positifnya dari kita menggunakan penerjemahan manusia. Tapi hasil negatifnya adalah, ini bukan negatif ya, tapi kontranya adalah kita sebagai klien atau pemilik agensi, penyelesaian teks itu butuh waktu. Jadi mungkin kalau satu hari biasanya teman-teman nerjemah itu 2.500 mungkin ya, 2.500 kata. Artinya untuk menerjemahkan sekitar 10.000 kata, artinya butuh sekitar 4 hari. Jadi butuh waktu. Kemudian biaya lebih mahal. Biaya terjemahan manusia lebih mahal. Itu sudah tentu saja ya. Karena mereka perlu belajar, perlu melengkapi dirinya dengan skill terjemahan dan sebagainya, artinya biaya lebih mahal. Kemudian kesulitan memenuhi peningkatan permintaan. Maksudnya adalah ketika permintaannya banyak, karena keterbatasan produktivitas harian, hanya tidak semuanya bisa dikerjakan oleh penerjemah itu. Makanya ketika volume pekerjaan meningkat, ya mau nggak mau harus antri atau begitu kan, seperti itu. Produktivitas tergantung kemampuan dan keahlian masing-masing penerjemah. Ya, itu sudah tidak perlu dijelaskan seperti tadi. Kemudian positifnya MT adalah waktu penerjemahan lebih cepat. Nanti di akhir atau di tengah-tengah nanti akan ada saya simulasikan perbedaan kita human translation dan machine translation seperti apa nanti. Kemudian positifnya lagi adalah mampu menangani job yang volumenya besar. Jadi misalkan satu hari itu ingin mengerjakan 10.000 kata, kita masukkan mesin, langsung sekaligus langsung muncul hasilnya. Itu salah satu kelebihan terjemahan mesin. Kemudian lebih hemat biaya. Oh, ini hemat biaya karena yang kita maintenance itu adalah mesin, tidak butuh makan, tidak butuh asupan gizi yang lain, tidak butuh skill-skill tertentu. Yang penting kita kasih asupan korpus kata itu.
Jadi dia akan produce hasil terjemahan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi makanya lebih hemat biaya. Terus berkembang. Jadi karena ini mesin, seiring berjalan waktu akan terus berkembang. Apalagi munculnya AI ini dan Neural Language Processing. Kalau teman-teman bisa googling apa itu NLP. Nanti ini yang mempengaruhi kualitas terjemahan mesin. Nah, tetapi ada efek sampingnya, efek sampingnya adalah rentan terhadap kesalahan karena namanya mesin dia tidak punya sense of culture gitu, nggak punya pemahaman tentang budaya, tidak punya pemahaman tentang konteks sumbernya itu, hanya dia menerjemahkan apa yang sudah diinputkan ke mesin itu. Nah, hanya banyak mungkin errornya bisa jadi error konteksnya, error tanda bacanya dan sebagainya. Nah, seperti yang saya jelaskan, hasilnya dipengaruhi oleh kualitas dan volume data pelatihan. Itu kalau MT. Nah, kenapa banyak sekarang ini klien atau produsen-produsen suatu produk yang terkenal itu menggunakan MT? Nah, beberapa alasannya adalah ini: hemat biaya, waktu penyelesaian lebih cepat. Kenapa? Karena mereka ingin produk itu segera diluncurkan di pasar. Jadi mau nggak mau, karena proses penerjemahan ini salah satu dari siklus produksi mereka, kalau bisa lebih cepat, kenapa enggak, kan begitu. Jadi kalau bisa meluncurkan produk lebih cepat, kenapa kita harus menunda-nunda, kan begitu. Kemudian, ya tadi yang saya jelaskan, keunggulan MT, yaitu menarik proyek jumlah besar, kemudian konsistensi gaya, nada, dan terminologi. Nah, ini salah satu poin plusnya MT adalah karena MT itu mesin yang dilatih berdasarkan data tertentu, akhirnya konsistensi gayanya muncul. Jadi, gayanya seperti ini, intonasinya akan seperti ini. Bahkan terminologinya karena sudah diatur di awal, dia akan lebih konsisten daripada terjemahan manusia. Nah, ini jenis-jenis machine translation. Jadi secara umum ada 3. Waktu awal munculnya MT itu, machine translation masih menggunakan ini, RBMT atau terjemahan mesin berbasis aturan. Jadi menggunakan input mesin itu diinput kamus, misalkan kalau Indonesia ke Inggris berarti diinput aturan-aturan kamus di bahasa Inggris, aturan-aturan di bahasa Indonesia, kemudian dimasukkan segala vocabularies itu ke dalam mesin itu, baik yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Sekarang seperti itu. Jadi hasilnya akan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur di awal itu. Nah, seiring berkembangnya waktu, tahun 1990-an, ada namanya terjemahan mesin statistical machine translation. Jadi menggunakan metode statistik, mengidentifikasi banyak input yang sudah dimasukkan itu, akhirnya mereka diolah sedemikian rupa agar terjemahnya lebih baik daripada yang model yang pertama tadi itu. Kemudian tahun 2000-an itu muncullah Neural Machine Translation. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi NLP tadi, Neural Language Processing. Jadi teknik ini adalah menggunakan deep learning atau jaringan saraf dalam seluruh proses penerjemahan. Jadi lebih kompleks. Aturan-aturan di machine translation lebih kompleks. Artinya apa? Semakin banyak inputnya, semakin banyak mesin itu menganalisis datanya, hasil terjemahan yang dihasilkan dari mesin itu akan lebih bagus. Dan mungkin hasilnya akan lebih bagus ini neural machine translation daripada hasil dari penerjemah pemula. Ini mohon maaf, bukan menjadikan penerjemah pemula, tapi bagi penerjemah yang masih belajar, hasilnya neural machine translation mungkin lebih bagus. Jadi seperti itu. Nah, karena apa tadi? Karena yang saya ceritakan tadi di awal adalah tujuannya machine translation itu untuk automatic translation, jadi untuk menghasilkan terjemahan yang otomatis tapi bagus, itu tidak tercapai karena butuh input data yang besar,
kemudian banyak kelemahan-kelemahan MT tadi. Nah, muncullah ini namanya MTPE atau Machine Translation Post Editing. Jadi ini adalah kombinasi antara terjemahan mesin dan manusia. Jadi ini kebalik ya. Terjemahan mesin dan manusia, artinya teks sumber itu akan diproses dahulu oleh mesin, kemudian penerjemah atau manusianya akan mengedit hasil mesin itu, hasil terjemahan mesin. Jadi ini tapi perlu dibedakan ya antara MTPE dengan job human translation. Jadi jangan sampai kita dapat jobnya human translation tapi kita menggunakan bantuan mesin tanpa memberitahu klien. Nah, itu sebenarnya kurang etis juga ya. Jadi itu sebenarnya tidak bisa dinamakan job MTPE. Jadi job MTPE itu dari awal sudah tahu kalau itu hasil terjemahan mesin. Ini ya, mengganggu ya. Enggak. Suara saya itu enggak ya? Aman. Oke. Lanjutkan. Jadi kalau teman-teman misalkan menggunakan bantuan mesin, jadi harus dikomunikasikan dulu dengan kliennya. Jadi jangan sampai mereka ordernya adalah human translation, tapi kita memakai bantuan mesin dalam proses penerjemahannya. Kenapa kita harus ngomong di awal? Karena apa yang saya katakan tadi adalah bahwa kita menggunakan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah mesin kan, dalam proses kita melayani klien itu. Nah, kita tidak tahu di pihak ketiga ini data itu ketika kita masukkan ke dalam mesin itu atau kita masukkan secara online, kita nggak tahu data itu akan diolah seperti apa. Apalagi mesin transfer itu adalah mesin transfer yang gratis, gitu kan. Kita nggak tahu akan diolah seperti apa. Nah, artinya apa? Ketika ada data sensitif di dokumen yang diserahkan sama klien ke kita itu, nah itu bisa ada kemungkinan bocor, gitu kan. Nah, makanya itu dari awal kalau teman-teman memang memberikan pelayanan mesin transfer post editing harus dikomunikasikan dari awal. Jadi kita pakai MTPE ya, gitu kan. Jadi mesin transisinya ini, gitu. Jadi kalau kita mau membangun mesin transition dari awal itu akan sangat butuh biaya yang besar. Jadi kalau sekarang trennya adalah perusahaan A menjalin kerjasama dengan perusahaan IT B. Nah, ini mereka sudah punya kontrak khusus. Jadi kalau teman-teman para agensi ingin menyediakan layanan machine translation post editing sendiri, jadi gandenglah itu perusahaan IT yang sudah kredibel tentunya. Kita ajak kerjasama untuk memberikan layanan penerjemahan ini, MTPE. Kenapa harus seperti itu? Jadi ini untuk transparansi aja dengan klien. Jadi kita harus bisa membedakan mana ini human translation, mana itu machine translation. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita ngomong standar kualitas, human translation itu menggunakan ISO 17100. Jadi kalau mungkin ya teman-teman agensi ini mungkin paham, dalam proses penerjemahan itu human translation apalagi harus ada beberapa tahap. Jadi ada penerjemahan, ada editing, ada proofreading, kemudian mungkin ada DTP ya, ada desktop publishing atau mungkin LSO sebelum dikirim kembali ke klien. Nah, proses-proses itu ada di ISO 17100. Jadi tidak bisa kalau kita mengacu ke kualitas ISO, jadi kalau kita dapat job human translation berarti harus dikerjakan minimal 2 orang. Jadi satu menerjemahkan, satu yang ngecek. Jadi biasanya kalau di agensi kan ada begitu kan, ada penerjemah, ada internal reviewer. Nah, itu salah satunya adalah untuk menjaga standar kualitas sesuai dengan ISO. Kemudian MTPE itu punya standar sendiri. Nah, ada namanya ISO 18587. Ini adalah ISO khusus untuk MTPE. Bedanya apa? Kalau kita MTPE, satu penerjemah menangani job MTPE itu sudah cukup. Jadi sudah dianggap
cukup kualitasnya sebagai mirip sebagai human translation. Artinya di ISO ini tidak terlalu rumit ya, tidak seperti yang ISO sebelumnya itu. Jadi kalau kita dapat job MTPI dari klien luar mungkin atau dari bisnisnya, produsennya langsung, kita kerjakan, masuk ke agensi kita atau masuk ke kita pribadi, kita kerjakan sendiri, terus kita kirim itu sudah memenuhi standar ISO itu, ISO yang 18587. Nah ini layanan MTPI, ada full MTPI atau full post editing. Nah jadi penerjemah, linguis atau subject matter expert-nya ini akan mengedit output terjemahan, akan menjadi konten yang kualitasnya sama seperti human translation. Jadi ini adalah full machine translation post editing. Jadi begitu ya. Yang kedua ada namanya light MTPI. Jadi ini editingnya atau ubahannya ini hanya minor, misalkan hanya tentang kesalahan tanda baca, kesalahan istilah atau strukturnya salah, hanya sebatas itu, tidak sampai komprehensif seperti full MTPI. Makanya biasanya job yang kedua ini rate-nya lebih rendah karena beda gaya bahasa tidak disentuh gitu kan. Jadi yang penting teks itu bisa dipahami dan tidak ada kesalahan ejaan, tidak ada kesalahan tata bahasa, itu sudah sudah memenuhi kriteria job itu. Makanya biasanya yang nomor 2 ini lebih murah. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan dapat job MTPI atau ditawari MTPI, tanya dulu, dikomunikasikan dulu di awal, ini jobnya full atau light gitu kan, karena proses pengerjaannya berbeda dan terutama rate-nya juga berbeda, jadi begitu ya. Jadi jangan sampai nanti jobnya ini sebenarnya light MTPI tapi teman-teman berbeda gaya bahasa terus dikoreksi seperti ini nerjemahkan biasa begitu, ya ini yang rugi teman-teman semua. Ini sebenarnya tidak jauh beda dengan MT tadi itu, tapi bedanya adalah kalau MTPI ini kualitasnya mirip seperti itu, human translation. Kalau MT tadi kan tidak ada campur tangan manusia, tapi waktu penyelesaian sama-sama lebih cepat daripada human translation. Kemudian teks tertentu tidak membutuhkan detail yang rumit. Contoh, teks panduan, misalkan panduan pengguna, misalkan begitu kan. Atau biasanya e-commerce, misalkan kita sebut merek aja ya, Shopee, misalkan yang dari luar itu apa ya, Alibaba misalnya begitu, dia hanya ingin menerjemahkan deskripsi produknya itu yang penting dipahami aja begitu. Mereka tidak menuntut harus ini harus tertata rapi bahasanya harus runut dan sebagainya. Mereka tidak menginginkan seperti itu. Ya ini cocok, MTP ini cocok. Kemudian yang jelas adalah kenapa lebih memilih MTPI, ya lagi-lagi kita bicara tentang modal ya. Kalau produsen itu bisa menekan modal, ada opsi untuk menekan modal seminim mungkin, ya kenapa tidak kan begitu. Bisnis kan biasanya seperti itu ya. Teks apa saja yang dicakup MTPI? Kalau kita ngomong teks secara spesifik sebetulnya tidak ada ya. Maksudnya tidak ada itu, semua teks itu bisa dicakup oleh MTPI. Nah, tergantung kliennya. Itu. Jadi, nanti misalkan teksnya itu teks hukum, bahkan saya sekarang sudah sering menerima job marketing yang bukan yang marketing yang seperti iklan di TV ya, marketing yang lain. Marketing, kemudian legal, itu sudah pakai MTPI. Ya artinya semua teks itu bisa dicakup MTPI gitu kan. Nah, tergantung nanti seberapa besar effortnya penerjemah itu dalam mengedit terjemahan mesin itu kan, nanti yang menjadi pembeda kan hanya itu. Tapi ya saya bisa bilang semua teks bisa dicakup MTPI.
gitu kan. Nah, ini dari ini, kalau kita lihat dari SmartLink, dari ini ya, dari direkturnya AI dan MT developernya SmartLink, ini solusi penerjemahan untuk setiap kebutuhan seperti ini. Jadi kalau klien pengen harga yang murah, kualitas yang bagus, ya bagus dalam artian itu bisa dibaca gitu, bisa dipahami, cepat gitu kan. Mereka butuh TM, butuh glossary, ya itu. Ini adalah machine translation. Contohnya adalah ya itu support ticket, itu customer review. Jadi misalkan kita biasanya apa di di platform jual beli tiket biasanya gitu kan ada reviewnya itu. Nah, biasanya itu mereka akan pakai MT, dipasangi MT. Jadi kita bisa klik terjemahnya. Contoh contoh kita di X atau Twitter itu, kita kan kalau kita klik postingan seseorang, nah biasanya kan ada opsi itu kan, terjemahkan ya seperti itu. Kemudian ada MT plus post editing. Jadi bisa dibaca di situ ya, beberapa produk atau dokumen yang membutuhkan MTPE dan human translation, yang tentunya human translation itu memang top markotop ya, artinya tidak, mesin tidak bisa ini ya mengalahkan human translation. Kenapa? Karena sense of culture, konteksnya, pemahaman dia tentang teks tertentu, tentang istilah tertentu itu masih dibutuhkan gitu kan daripada mesin. Nah, ini mungkin kenapa apa namanya teman-teman yang dulu mungkin tidak terlalu concern dengan MTPE, mungkin akhirnya ini berpikir setelah kemunculan beberapa ini ya tren ini kan, ada AI generatif, ada large language model. Jadi ini salah satu model pengembangan yang menjadi dasar ini, pengembangan GPT, generated pre-trained transformer itu kan, ChatGPT. Sekarang ada namanya Google Bard atau namanya sekarang Gemini. Nah, itu mereka memakai itu, memakai large language model dan neuro language processing. Nah, jadi akhirnya muncul itu kan waktu 2022 kalau nggak salah ya, OpenAI meluncurkan itu ChatGPT itu November 2022 kalau tidak salah. Akhirnya itu kan para penerjemah resah, oh ini ada mesinnya canggih yang bisa diajak chatting, yang disuruh menerjemahkan pun bisa begitu. Nah, tapi yang terjadi sekarang, ini sekarang, maksudnya sekarang adalah ketika saya berbicara, mesin itu, AI itu masih belum dikembangkan secara spesifik untuk penerjemahan. Jadi mungkin hasilnya akan lebih bagus yang tadi itu, NMT, Neuro Machine Translation itu, Neural Machine Translation, itu hasilnya akan lebih bagus itu. Jadi teman-teman seharusnya tidak perlu, ya khawatir boleh lah, tapi kita kalau terlalu khawatir, kemudian kita lupa bahwa ketika muncul teknologi baru, artinya ada teknologi yang digantikan, muncul teknologi baru, artinya muncul kesempatan baru, begitu kan? Kan seperti itu. Jadi teman-teman juga harus bisa melihat selain ada ancaman AI itu, kita juga harus bisa melihat peluang yang dimunculkan dari munculnya AI itu. Nah, ini, kalau kita lihat ini, kalau kita lihat hasil MT di sini mungkin neural machine translation yang tadi itu, yang nomor 3 tadi itu. Nah, perbedaannya seperti ini. Jadi yang menjadi masalah, bukan menjadi masalah, yang menjadi isu sekarang itu adalah AI itu masalah privasi. Jadi privasi. Kenapa? Kalau dalam penerjemahan itu tidak semua teks itu teks umum. Jadi ada mungkin yang mengandung informasi sensitif, termasuk launching produk atau nama produk yang belum dipublishkan begitu kan. Artinya kalau penggunaan AI itu ini ya masih riskan begitu ya kalau untuk seperti itu. Kenapa? Kalau kita chat memakai AI, dia akan memberikan data sesuai dengan
input yang mereka terima. Artinya kalau mereka menerima input informasi-informasi sensitif itu, dia akan memunculkan data itu kan begitu. Nah, makanya penggunaan AI ini masih riskan di masalah privacy. Nah, mungkin kalau nanti ke depannya ini masalah ini teratasi, ya mungkin akan beda lagi ya itu ya. Kondisinya mungkin akan berbeda. Tapi yang jelas seberapa canggih AI atau MT di balik itu masih ada manusia. Artinya yang mengendalikan itu manusia. Ya saya yakin tidak akan bisa menggantikan sepenuhnya peran manusia dalam penerjemahan ini. Nah, kalau kita lihat begini, proses input MT dan mungkin AI ya. Jadi dari source text dimasukkan ke mesin. Dari mesin itu mungkin klien itu punya TM-nya dari job-job sebelumnya akan dimasukkan sebagai data. Kemudian dari mesin itu muncul raw MT, hasil terjemahan mesin yang mentah, kemudian dimasukkan, kemudian dilibatkan post editor atau penerjemah itu, linguis, untuk mengedit hasil mesin itu, kemudian jadilah produk akhir dari job tadi itu. Nah, setelah produk akhir itu dihasilkan, dia akan dimasukkan lagi ke dalam mesin itu. Nah, salah satu keunggulan AI generatif adalah dia bisa mempelajari data-data sebelumnya, juga bisa mempelajari data-data yang baru. Jadi akhirnya dia akan terus mengolah data yang dimasukkan ke dalam mesin itu. Nah, kenapa akhir-akhir ini kualitas terjemahan mesin itu lebih bagus? Ya karena ini. Jadi dari mesin diproses penerjemah, kemudian hasilnya dimasukkan lagi. Jadi seperti akhirnya ya mereka akan mengolah semakin banyak datanya, semakin bagus outputnya. Mungkin kalau ada pertanyaan, nanti Om Dewa, mungkin kalau ada pertanyaan teman bisa langsung ngechat juga ya di chat. Iya, Mas Afif, dengan seizin nggak ada yang izinin sih. Jadi saya itu aja. Ada satu yang saya jawab dan ini sudah ada 2 lagi yang masuk. Jadi boleh kalau mau Oke. dijawab atau Ya, terima kasih juga atas pertanyaan kemarin waktu mendaftar. Ini juga sudah beberapa sudah saya masukkan ke materi. Begitu kita lanjutkan. Nah, kita membahas dari tadi MT, human translation. Nah, kita akan membahas industri penerjemahan ini seperti apa ke depannya. Ini data dari NIMSI. Nah, jadi kalau berdasarkan data dari NIMSI, sampai 2028 ini, 2028 besok ini akan terjadi peningkatan per tahun rata-rata 5-7%. Artinya kalau kita ngomong industri bahasa secara keseluruhan, ini jadi sudah mempertimbangkan konflik geopolitik, integrasi AI, kemudian inflasi ekonomi. Nah, seperti ini datanya. Jadi setiap tahun terjadi peningkatan. Jadi kalau kita ngomong industrinya, jadi kita nggak ngomong belum ngomong jobnya ya. Kalau kita ngomong industrinya ini berkembang, artinya ya kemungkinan besar jobnya juga akan bertambah kan begitu. Kalau kita ngomong peningkatan per tahun. Nah, para pemain dalam industri ini saya kasih bocoran aja. Kita bisa lihat di layar itu. Pemain-pemain dari di industri ini, di industri bahasa itu ya ini dari intellectual property, ada Nicholas siapa mana, itu? Mas? Ini kan kita bicara global. Oh, global. Iya, Iya, barangkali benda sungai. ya nggak apa-apa. Saya amini aja ya. Anggap Siapa tahu doa ya. Nicholas bisa. Amin, amin, Amin. amin. Nah, siapa tahu kita bisa mengembangkan teknologi mesin translation sendiri kan. Karena Jadi yang saya karena lihat ini, mohon izin, ini ada satu perusahaan dari Yogyakarta ini kalau nggak salah, betul ya? Ada yang mana itu? satu, nggak boleh sebut. Ya. Tapi ada kayaknya, saya lihat ada perusahaan nasional, sorry, ada perusahaan nasional di situ ya.
Oh, mungkin jaringannya internasional mungkin ya, Oh, yang bisa jadi ya, yang bisa merah jadi. hitam itu kan ya. Iya, yang merah hitam, Ah, betul sekali. iya, Oh, dia oke, oke. dia grup, kayaknya grup Oh, internasional. grup. Baik, baik. Begitu. Siap. Jadi karena kita di negara yang bukan pencetus teknologi, ya artinya mau nggak mau kita harus mengikuti teknologi yang berkembang kan begitu. Jadi kita tidak bisa menolak teknologi yang hadir. Yang bisa kita lakukan adalah adaptasi dengan teknologi baru itu sambil melihat peluang yang muncul dari kemunculan teknologi baru. Nah, ini bagi teman-teman mungkin yang individu yang bukan agensi juga bisa melihat ini, yang agensi juga bisa melihat ini adalah pangsa pasarnya agensi-agensi internasional. Nah, jadi ada domainnya tersendiri, ada life science-nya itu, siapa pemainnya. Ini berdasarkan NIMSY ya, bukan berdasarkan analisa sendiri. Jadi bisa lihat seperti itu. Langsung disiapkan itu ya, company profile-nya langsung siapkan CV-nya itu buat itu. Nah, ini kalau kita lihat, nah kalau tadi adalah industri bahasa secara global, kita lihat industri mesin translation. Nah, market size-nya mesin translation. Kemarin saya sudah membuka beberapa ini ya, beberapa konsultan data begitu kan di itu. Ternyata mahal, Pak. Ternyata untuk apa? Mengambil data dari mereka itu ternyata mahal. Jadi saya ambil sebagian aja datanya sekilas. Nah, kalau kita melihat market value-nya, proyeksi sampai 2030 itu 4.000, berarti berapa itu? 4.000 juta itu berarti berapa? 4 miliar ya? 4 miliar. 4 miliar dolar, Mas. 4 miliar dolar. Artinya industri bahasa ini semakin tahun akan semakin tinggi itunya. Industrinya akan semakin berkembang kalau kita melihat data-data ini. Kita Nah, lihat data izin dari izin izin menyela, Mas, karena ini ya. sangat-sangat dalam tanda kutip berbahaya. Mungkin Dikau sebagai pelaku bisa menjelaskan. Dikau Hmm, bilang industri bahasanya makin lama makin membesar. Oke, fine. hmm. Membesar untuk siapa? Nah, makanya itu Karena kalau mungkin faktanya hmm, teman-teman di sini mungkin bertanya-tanya, kalau membesar kenapa saya tidak merasakan? nah, sebenarnya kalau kita ngomong yang seperti itu, peluang seperti itu, kita ngomong pasar sebetulnya. Artinya begini, kita tidak bisa pungkiri para penerjemah itu, jumlah penerjemah kan semakin bertambah, gitu kan. Nah, ya itu industri besar untuk siapa? Ya mungkin untuk ini juga, mungkin untuk ini juga kan, para pemain yang secara internasional ini mungkin. Artinya, tapi kalau kita melihat peluang secara umum, artinya industri bahasa ini membesar begitu loh. Nah, kalau mungkin kita sekarang belum mendapatkan jobnya, ya kita harus introspeksi juga. Apakah benar apa yang sudah dilakukan selama ini, apakah sudah betul, apakah sudah pada jalur yang benar gitu kan? Apakah skill kita sudah cukup untuk memasuki pasar itu kan begitu. Jadi apa yang mau saya sampaikan adalah eh, kalau kalau kita ngomong bahwa kehadiran AI ini mengganggu mengganggu apa namanya industri bahasa, enggak, justru malah kehadiran teknologi-teknologi baru ini adalah membuat industri semakin besar kan begitu kalau kita Tapi lihat mungkin ini. keterampilannya yang harus menyesuaikan begitu ya, Mas ya. Mungkin begitu karena kita kalau ngomong penerjemahan atau mungkin sekarang interpreting. This is not a blue ocean anymore. Jadi ini sudah oceannya ini sudah mungkin sudah warnanya oranye kemerahan mungkin ya, meskipun industrinya itu masih ada. Tapi persaingannya itu lebih besar. Kalau kita lihat agensi-agensi yang kita boleh sebut negara ya, mungkin dari India gitu kan, sudah muncul banyak agensi-agensi baru gitu kan. Kalau mereka kalau teman-teman mungkin mendapatkan penawaran dari agensi dari negara tertentu yang tarifnya sudah turun, nah mungkin dia ini sudah yang kesekian, artinya subnya sudah sangat banyak rantai itunya, rantai apa? Uh, siklus rantai distribusi jobnya itu sudah panjang gitu kan. Dari situ saja kita bisa melihat bahwa ternyata pemain-pemain di bawah ini sudah semakin banyak gitu kan. Makanya kalau teman-teman sekarang merasa kok
saya sepi-sepi amat begitu kan. Ya karena pemainnya sekarang sudah banyak gitu kan. Tapi yang perlu kita catat adalah industri ini masih ada dan semakin berkembang setiap tahun. Jadi begitu. Nah, terserah nanti kita mau mengambil peluangnya seperti apa. Nah, itu terserah kita. Kan begitu. Nah, itu kalau kita lihat ini market size-nya dari Mondor Intelligence. Saya akan perlihatkan aja dari ini 2029 market size-nya bertambah tinggi dibanding 2024 dengan pertumbuhan tiap tahun CAGR-nya itu compound annual apa itu growth rate ya kalau nggak salah itu 5,3%. Jadi tumbuh setiap tahun 5,3%. Data ini berdasarkan analisis tahun kemarin dan tahun ini kan begitu. Nah, data ini apakah bisa berubah nanti? Bisa, tergantung kondisi apa namanya? Kondisi dunia saat ini kan begitu. Nah, terus kenapa kalau data ini bisa berubah ditampilkan aja? Karena mereka meneliti ini berdasarkan data-data mereka yang saya yakin juga datanya akurat. Nah, prediksi-prediksi ini menunjukkan bahwa oh ini loh bisnis di industri bahasa ini masih ada dan semakin tahun semakin meningkat kan begitu. Kalau kita lihat lagi market size-nya. Bang Afif, mohon izin mengingatkan sudah pukul 19.38. Oke, Apakah berapa menit lagi? mungkin jika dipercepat untuk biar kita bisa ada sesi Q&A? Demikian. Oke, saya lebih senang seperti itu. Oke, siap, sikat. Oke, ya saya akan tunjukkan ini ya data-data ini. Apakah data-data Yang ini hot-hotnya aja, Bang, yang memancing-memancing gitu ya. bukan memancing ya? Artinya kita juga realistis dengan data ini kan kita harus realistis bahwa apa namanya marketnya itu loh ternyata masih ada begitu. Kalau kita artinya kalau kita sekarang kok misalnya sepi Sepi-sepi aja. jobnya kurang, berarti kan ada sesuatu yang perlu kita tingkatkan begitu loh. Nah, datanya ini sampai ini kalau dari mana ini? Dari iMark Group ini sampai 2032 malah mereka forecast-nya. Dengan peningkatan tahunan 9,8%. Saya sudah menunjukkan 3. Nah, ini yang tren yang di Liquolize. Ini saya singkat aja ya. Oh, ini 2019. data pekerjaan Liquolize. Wih, ngeri. Ya, ini Bacanya gimana bacanya ini, Mas? Jadi kalau kita lihat 2019 itu terjemahan ini yang kami terima human translation itu masih banyak. Kemudian tapi 2019 itu mulai peralihan penggunaan machine translation waktu itu adalah job UI, job help content. Mungkin bagi teman-teman yang pernah menangani job serupa mungkin paham ya. Waktu itu dicoba berapa bulan waktu itu? 3 bulan dicoba. Ternyata hasilnya lumayan memuaskan. Kemudian sampai 2020, oh bagus. Akhirnya untuk UI sama help content itu, yang konten umum itu, akhirnya jadilah pekerjaan MTPE yang awalnya human translation, kan begitu. Jadi proporsinya berubah nih. Tiap tahun berubah. Nah, ini berdasarkan data di kantor ini berubah. 2021 itu waktu itu corona ya. Ternyata job MTPE-nya besar waktu itu. Mungkin bagi teman-teman yang dapat kuenya, mungkin yang nggak dapat kuenya, semoga nanti dapat kuenya kan begitu. Besar waktu itu dari salah satu raksasa teknologi melakukan job MTPE. Ya tentunya rate-nya, waktu tarifnya sudah beda dengan human translation ya, tapi waktu itu berapa ya ini? Sudah 70% di kantor kami menangani MTPE. Di 2022 juga sama trennya, jadi setiap terus 2023 kalau saya perhatikan trennya semakin tinggi MTPE. Jadi kalau kita ngomong sekarang job human translation yang diterima di Localize masih ada, tapi
presentasinya lebih sedikit. Kalau kita lihat itu sudah 80% itu sudah MTPE yang kita terima. Tentu dengan rate-nya yang berbeda dengan human translation. Ini kalau kita buka NIMSY ada top 100 ini rankingnya. Bisa dilihat, nanti bisa dibuka di NIMSY. Saya cek kemarin di webnya, semuanya menawarkan MTPE. Artinya bisnis MTPE ini sudah menjadi tren sekarang. Kita mau menolak itu juga. Kalau ada yang menolak juga monggo. Kalau kita tolak juga bisnisnya ada gitu loh. Jadi mau kita nggak terima itu juga bisnisnya ada, mau kita tolak. Kok Eman kan begitu? Artinya bisnis MTPE ini sudah menjadi tren sekarang itu MTPE. Dulu memang Ngomong-ngomong sudah soal ada. ngomong-ngomong soal menolak ini menarik Mas Afif. Kemarin saya Gimana baru tuh? tadi pagi balik dari Semarang dan kemarin sempat ngobrol dengan Mas Slamet Sinambela, Ketua HPI Komda Jateng. Nah, di tengah obrolan itu kita ngobrol bahwa sampai saat ini Mas Slamet itu memilih untuk tidak menerima pekerjaan-pekerjaan MTPI seperti ini. Dia bilangnya ngapain gitu. Kita menerima job ini, kita melatih mesinnya, lama-lama mesinnya makin pintar, lama-lama kita yang dengan kata lain tergerus. Satu sisi saya memahami sih, ya itu alasannya dari mana. Karena memang betul kan, selama kita mengerjakan job-job seperti ini, mesinnya menjadi semakin pintar. Ini Ya, mungkin agak sedikit menyentil dari pertanyaannya Pak Ferry ini. Apakah mesinnya sudah menjadi makin baik gitu? Nah ini mungkin nanti bisa dijawab rame-rame yang punya pengalaman. Tetapi dilema, satu sisi kalau nggak diambil ya jobnya semuanya seperti ini. Kalau diambil entah nunggu waktu lamban laun gitu bahwa mesin ini akan menjadi semakin dan semakin ya. baik seperti itu, Mas. Ya, dan memang itu pilihan sebetulnya pilihan. Kita mau grab the opportunity atau enggak itu pilihan kita masing-masing. Artinya setiap agensi, setiap penerjemah punya preferensi masing-masing. Tapi terlepas dari preferensi itu, tapi MTP ini ada gitu dan ditawarkan gitu kan oleh, jadi saya capture ini 20 agensi teratas berdasarkan NIMSY ya. Dan mereka menawarkan MTP begitu kan. Jadi kalau teman-teman mau mengambil job itu monggo, nggak diambil juga tidak apa. Tapi jobnya itu ada. Tetap akan ada yang ambil juga. Betul, dan tetap ada yang ambil itu. Nah, makanya seharusnya pembahasan kita sekarang itu artinya gini loh. Job human translation itu masih ada, tapi ada peluang lain juga job namanya MTPE gitu kan. Ya. Yang perlu kita pikirkan adalah sebetulnya adalah bagaimana kita bisa kalau kita mengatur rate tarif itu juga tidak bisa ya, tapi minimal dari diri kita sendiri kita punya standar. Oh kalau MTPE itu kita segini gitu kan. Artinya kita masih bisa itu bahasanya apa ya namanya? Menjaga marwah itu bukan ya, harga diri lah, harga diri begitu kan. Kalau artinya kalau kita tadi nggak mau machine translation post editing, terus kita hanya mau jobnya tapi dengan rate segini, ya nggak apa-apa seperti itu. Tapi perlu diingat teman-teman, kalau misalkan ada job ditawarkan MTPE begitu kan, teman-teman nggak cocok dengan tarifnya, percayalah di luar sana pasti akan ada yang menerima. Nah seharusnya concern kita itu seperti itu, bagaimana teman-teman yang menerima tadi itu bisa aware bahwa oh janganlah tarifnya terlalu rendah misalnya begitu. Jadi harusnya concern kita sudah seperti itu, bukan pada tahap diambil atau tidak. Begitu harusnya. Nah ini contoh real aja ini. Saya kasih contoh. Ini biasanya jarang-jarang saya kasih contoh real seperti ini. Jadi kalau kita eksklusif ngomong di sini ya. Betul. Ini belum pernah saya itu kan. Ini mahasiswa saya di UIN pasti pernah saya cerita ini, tapi tidak sedetail ini. Kita ngomong produktivitas harian dan ngomong biaya begitu kan. Kita mau bandingkan hasil human translation sama MTPE. Ini saya ambil contoh rate-nya ini, tarifnya ini, ya ini biar hitung-hitungnya gampang. Saya ambil contoh 1.000 per kata begitu ya. Kalau teman-teman misalnya, wih saya kok nggak sampai segitu, ya itu Wah, urusan lain. dibohongin saya kok dapat Rp100 per kata. Ya, itu contoh urusan lain. teman-teman, contoh. Ini hanya contoh aja, hanya contoh 1.000 itu ya sekitar mungkin 7 sen ya. Tapi ada, saya yakin di kolom komentar ada yang, iya, saya segitu. Jadi kalau kita membandingkan ya, ini produktivitas, setiap orang itu punya
batas maksimal. Mungkin ada yang sehari itu bisa hanya menerjemahkan 2000 kata dalam waktu sehari itu atau 8 jam. Kita ngomong 8 jam ya. Mungkin ada yang bisa menerjemahkan sampai 3.500 kata. Mungkin bisa sambil membuka kalkulator ya, dihitung sendiri itu. Nah, misalkan ini saya buat contoh satu hari 2.800 kata. Begitu kan. Artinya dengan tarif 1.000, satu hari bisa menghasilkan 2.800.000. Kan begitu. Nah, kalau kita mau adopsi MT atau kita mau ngambil job MTPE, nah, saya mengambil contoh ini rate-nya 70%. Jadi kalau misalkan 1.000 per kata, jadi rate-nya MTPE adalah Rp700, kan begitu. Ya ini tentunya persentase ini yang perlu kita itu kan, perlu kita nego sama kalian itu ada persentase ini. Jangan sampai persentase itu mungkin di bawah 50% misalkan. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Apa namanya, misalnya saya pemakai yang 70%. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya, teks umum saya 1 jam itu bisa menyelesaikan MTPE 1.000 kata. 1.000 kata, bahkan mungkin lebih ya. Kalau kita sangat fokus itu mungkin lebih. Jadi saya ambil sampel aja 1.000 kata per jam. Artinya dalam sehari, kalau kita human translation kita mampu menghasilkan maksimal 2.800 kata, MTPE kita bisa menghasilkan 8.000 kata. Nah ini kalau kita sudah ngomong produktivitas, ini sudah berbeda, sudah jomplang kan begitu. Kalau kita ngomong keunggulan MTPE dari segi produktivitas, ya seperti itu. Artinya dengan 8.000 kata itu, WWC adalah weighted word count, atau ini adalah hitungan akhir setelah dikurangi diskon tadi, 70%, berarti dari 8.000 itu, kita dibayar 5.600 kata. Berarti dapat 5.600.000. Kan begitu. Dari sisi produsen, kalau kita ngomong dari sisi produsen ya, misalkan saya mempunyai dokumen 20.000 kata misalkan, atau 10.000 kata lah, 10.000 kata. Kalau kita hire penerjemah ini ya, yang tanpa bantuan MT tadi, artinya 10.000 itu akan selesai kurang lebih 3,5 atau 4 hari, kan begitu. Dengan bantuan MTPE mungkin itu bisa selesai dalam waktu 1 hari. Nah, ini dari segi dari segi produsen ya, saya akan lebih memilih MTPE. Kenapa? Karena produktivitas lebih cepat. Jadi dari 4 hari menjadi 1 hari itu kan sudah memotong 3 hari itu kan, kalau dari sisi produksi itu kan sudah sangat bagus gitu kan begitu. Ini dari produsen ya. Kemudian dengan ini kalau kita lihat di kiri bawah itu, dengan MTPE dia lebih murah 2,8 juta gitu kan. Kalau kita ngomong duit-duitnya ya, 2,8 juta dengan penyelesaian 3 hari lebih cepat. Nah, kalau saya jadi produsen, saya jadi maksudnya yang mau launching produk, saya akan memilih MTPE. Dari segi biaya lebih rendah, dari segi kecepatan penyelesaian lebih cepat, kan begitu. Nah, bagi agensi atau penerjemah, tentu produktivitas harian itu lebih tinggi. Memang kalau kita ngomong volumenya lebih besar. Ya, kita akui itu volumenya lebih besar, tapi apa yang kita hasilkan lebih banyak. Jadi biasanya kalau kita pakai kita nerjemah biasa, kita cuma dapat 2.800.000. Kalau kita pakai MTPE 5.600.000 gitu kan. Ya memang effortnya lebih banyak, tapi hasilnya juga lebih banyak begitu. Teman-teman mungkin bisa buka kalkulator sendiri, sama misalkan sudah ada yang pernah menerima job MTPE, rate-nya berapa persen. Nah, bisa dilihat, bisa dihitung sendiri. Mantap. Mohon izin Ketua untuk apakah bisa dibuat konklusinya? Oke, ini sudah banyak tinggal yang 2 ya. Banyak yang menanti Siap. beliau di tantangannya sesi ini. Q&A. Tantangannya. 2 slide lagi, tantangannya MTPE adalah terkait harga. Ini saya tunjukkan contoh harga final ya, final. Ada namanya dynamic pricing. Jadi prinsip dynamic pricing ini adalah, mohon maaf ya, anak saya. Prinsip dynamic pricing adalah perhitungan, dihitungnya adalah berdasarkan kata yang kita edit. Jadi bayangkan ya, kita ngedit, jadi gini,
klien itu memberikan job MTPE. Jadi ingat ya, job dari awal sudah MTPE, bukan human translation yang kita pakai mesin ya. Jadi MTPE. Nah, kemudian mereka punya sistem atau punya mesin yang bisa menganalisis, oh ini ada string ini, kalimat ini diedit apa enggak. Mereka tahu. Nah, ini salah satu challenge ya, tantangannya MTPE adalah dynamic pricing ini. Jadi ini saya kasih contoh breakdown di awal adalah kita lihat rate. Di rate ini adalah ada machine trans, ada final, ini sudah final. Jadi awalnya bukan 30%, tapi waktu itu adalah 60%, 60% ya. Tapi karena kualitasnya sudah bagus, kemudian yang saya edit itu tidak terlalu banyak, akhirnya setelah dianalisis sama mesin, hanya dihargai 30%, berapa ya? 30,68%. Artinya kita memberikan diskon berapa itu? 69,32% dari rate normal itu. Ini yang khusus MT ya, MTPE. Yang tentunya yang tidak pakai mesin akan dibayar 100%, bisa dilihat seperti itu ya. Ini yang teman-teman yang familiar dengan yang saya screenshot ini akan paham ini dynamic pricing. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan contohnya? Jadi kita harus mempunyai mindset bahwa kita harus membedakan human translation dengan MTPE. Kenapa? Karena kita ngomong MTPE itu kita ngomong kecepatan, speed. Jadi tujuan MTPE adalah menghasilkan terjemahan yang kualitasnya seperti terjemahan manusia dengan kecepatan berkali-kali lipat, jadi dengan pace yang berkali-kali lipat lebih cepat daripada terjemahan manusia dan dengan harga yang lebih murah. Itu adalah tujuannya MTPE. Nah, makanya karena itu kita juga harus punya mindset yang berbeda dengan human translation. Jadi kita harus punya pelatihan khusus tentang MTPE. Caranya adalah kita melatih penerjemah kita atau melatih diri kita mencoba mengerjakan job MTP ini. Kita kira-kira 1 jam itu kita dapat berapa, gitu kan? Bisa menyelesaikan berapa kata. Jadi itu kan juga harus dilatih kan, gitu. Kenapa? Karena MTP adalah kecepatan, ya kan? Kecepatan. Kemudian yang perlu dihindari adalah preferensi gaya atau over editing. Kita tidak perlu yang di MTPE. Yang biasanya kalau di editing kan biasanya seperti itu ya. Kita ngedit, beda gaya bahasa kita edit. Kalau di MTPE biasanya nggak perlu. Fokus pada akurasi terjemahan secara menyeluruh, konteksnya sudah betul, tidak ada kesalahan ejaan, tidak ada kesalahan struktur kata, jadi sudah gitu kan. Terus kemudian hindari terlalu percaya pada mesin, jadi ya tetap harus kita baca, jangan ini kelihatannya bagus ya, jangan pakai istilah kelihatannya bagus ya gitu kan. Tapi hasil akhirnya kurang bagus. Jadi mindset seperti itu yang perlu kita tanamkan kepada para penerjemah kita atau kepada diri kita. Jadi kita bisa membedakan job human translation seperti ini, job MTP polanya harus seperti ini. Dan terakhir adalah teknologi itu semakin berkembang. Teknologi itu semakin berkembang. Mau tidak mau, kita hari ini menolak pun teknologi itu, di luar sana AI, kemudian neural machine translation itu akan terus berkembang. Jadi mau tidak mau kita harus menerimanya. Jadi daripada kita bingung atau kita sibuk dengan menolak ini menyeleksi job yang masuk. Yang sebenarnya tidak masalah ya, preferensi masing-masing. Tapi ada peluang yang bisa kita lihat dari hadirnya teknologi itu. Nah, salah satunya adalah MTPE. Kalau kita lihat tadi sesuai dengan pasar tadi, marketnya setiap tahun kan persentasenya tinggi, 9%, kebutuhan mesin translation tadi itu kalau kita lihat ini, nah itu kan ini ya CAGR-nya ini, berapa persen meningkat itu, growing-nya 19 ini malah ini kan. Nah kalau kita lihat seperti itu, makanya jadi ya kita harus embrace, mau nggak mau kita harus embrace kehadiran teman baru kita ini. Begitu. Ya, terima kasih dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kita kasih tepuk tangan dulu, luar bioskop ke Bang Afif. Dah hashtag cocok iki. Luar biasa sekali untuk pemaparan Bang Afif yang angka-angkanya
sangat menggiurkan sekali. Dan yang kedua, teman-teman, luar biasa sekali adalah untuk teman-teman semuanya yang masih tetap stay di sini, Bang Afif. Ini kalau nggak di CEO Talk ini dari awal masih stabil ya angkanya. Mas Sony juga masih ada di sini, Mas Dimas. Kita terakhir masih di angka 85 orang. Masih sangat stabil, artinya masih yang disampaikan ini relate, relevan dengan apa yang teman-teman butuhkan. Baik, teman-teman. Tanpa berpanjang lebar, saya akan bantu untuk memandu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Saya mulai dengan yang sepertinya ya, menurut Beta ya, paling mudah dijawab, yaitu dari Teh Diba. Teh Diba ini dari Bandung. Saya juga kapan hari tempo hari datang ke Teh Diba dan sowan begitu ya. Masih sangat luar biasa sekali. Mas Afif, di Lekolize job MTPE-nya lebih banyak dari sumber ke sasaran atau sebaliknya, Mas Afif? Dengan kata lain, dari Inggris ke Indonesia atau Indonesia ke Inggris yang lebih banyak? Sejauh ini di Legoland masih fokus dari Inggris ke Indonesia, dan sekarang juga sudah membuka bahasa baru yaitu Inggris ke Jawa. Weh, sumpah serius? Ya, Ada itu? Konsumennya ada? ada. Baru mulai tahun kemarin. Saya Oke, mengawali penerjemahnya, saya kemudian teman-teman sudah saya latih. Ya. menarik, menarik. Ah, ini bocoran dikit. Inggris ke Indonesia sama Inggris ke Jawa lebih gurih mana, Mas, rate-nya, Mas? Tentunya lebih gurih yang Jawa ya, karena Oh, ya semakin karena unik gitu beda. ya? Semakin unik, biayanya semakin mahal. Ya pinter-pinter Oh, nego saja ya, teman-teman pinter pinter-pinter nego. negosiasi. Hmm. Oh, itu tadi, Pak. Jadi masih lebih banyak dari bahasa asing, begitu ya, ke Bahasa asing ke bahasa Indonesia. bahasa Indonesia, begitu. Dibanding tarif MTPE itu berapa persen dari Human Translation? Saya biasanya Variatif ya, Mas? variatif, betul. Tergantung Ada tingkat kemiripannya ya. biasanya kita bisa minta ini ya, dari awal bisa minta contoh mungkin. Atau dari awal kita bisa menetapkan kita mau ngambil job MTPI dengan tarif berapa. Kalau saya biasanya di atas 60% saya akan terima. Kemarin dapat ada kontrak masuk itu dengan agensi luar juga itu. Mereka menawarkan MTPI itu 30% kan. Kemudian saya nego 80% gitu kan. Mereka nego lagi sampai akhirnya ketemunya 65%. Artinya itu Hmm. pinter-pinter nego kita aja. Ya, kita Artinya nego. itu tidak fix ya, harus kalau calon klien bilang berapa kita terima ya Ah, wis gitu aja. Ada ruang i- untuk negosiasi ya. iya, dan itu tergantung teman-teman juga mau nego Hmm. apa enggak. Kalau mau terima ya siap-siap dengan seperti itu. Artinya gini, kalau saya pribadi mending saya nego di awal alot gitu kan, daripada di belakang grundel gitu kan. Jadi kalau kita sudah tahu konsekuensi kesepakatan di awal, ya kita tidak perlu protes di akhir kan begitu. Jadi mending di awal negosiasi alot gitu aja. Oke, mantap. Artinya kesimpulannya rate-nya itu tidak fix ya, teman-teman. Teman-teman bisa negosiasi ulang. Nah, masih ngomongin tentang rate ini, Mas. Pertanyaan dari Mas Dede Wahyudi. Sambung-sambungin aja, Ya, latihan jadi presenter ini. Penghitungan tarif untuk full dan light MTPE seperti apa, Mas? Ini sama seperti sedikit dari Mas Ferry juga, Pak Ferry juga. Apakah bisa disamakan dengan proofreading? Menarik nih. ini ya. Kalau kita melihat yang tadi standar ISO-nya itu pun berbeda, sebetulnya job MTP itu tidak perlu proofreading, tidak Oh, perlu second gitu. review sebetulnya kalau kita melihat standar ISO-nya ya. Tapi kalau misalkan klien itu ingin memastikan bahwa ini sudah bagus, biasanya mereka akan hire review external reviewer misalnya begitu. Artinya hire orang Hmm. ketiga. Jadi pada ini ya, apa namanya? Pada dasarnya hasil MTP itu sudah final. Nah, untuk tarifnya itu biasanya kalau light MTPI, Pak Didi sama Pak Ferry, itu lebih murah karena mereka kliennya itu hanya menginginkan minor editing, dan biasanya teksnya itu teks yang bukan yang ini ya, bukan teks yang marketing yang daki-daki itu kan, bukan, atau bukan teks hukum yang perjanjian seperti itu. Jadi mereka hanya fokus pada job ini hanya fokus pada ini strukturnya sudah bagus atau belum, kemudian tata bahasanya, ya tata bahasa struktur ya, kemudian tanda baca seperti itu sudah bagus atau belum, hanya itu. Jadi tidak mengubah gaya bahasa secara konteks secara umum, itu yang penting bisa dipahami begitu. Mhm. Nah, itu kita lanjutkan ke Pak Ferry di sini. Pak Ferry sejauh ini hanya menerima full post editing. Kalau memang
tidak pekerjaan light PE itu tidak ada, apakah ini berarti kemampuan mesin sudah cukup baik? Justru kalau light MTPE itu justru light MTPE itu menunjukkan bahwa terjemahannya sudah bagus. Iya ya. Jadi begitu ya. Justru karena terjemahan mesin Indonesia sudah bagus, artinya apa? Akhirnya muncul light yang versi ringannya, editingnya begitu kan. Jadi sebenarnya tidak seperti itu sih konsepnya, tergantung kliennya juga ya. Mereka Ya. mau yang human translation atau light. Prinsipnya memang berbeda. Full MTP sama light itu memang beda. Kalau full itu mereka ingin mendapatkan hasil seperti terjemahan manusia. Kalau light itu yang penting understandable. Jadi understandable. Ya, yang penting akurasinya sudah oke. Jadi tidak ada kaitannya dengan readability atau apa ya namanya itu ya. Ya, readability style gitu, nggak ada kaitannya seperti itu kalau light ya. Jadi, makanya biasanya rate-nya lebih murah kalau light. Oke, nice. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Mas Arif Luki. Saya pernah dapat job ya kan terkait MTPE dari OneForma, sebut vendor. Gak apa-apa Mas, kami juga pasti sering dapat ya dari OneForma ya. Iya, Karena saya betul. dapat subkon. Jadi tidak nggak maksudnya apa, hanya diminta retype serangkaian teks dan dibenahi yang kurang natural. Saya kayaknya paham ini job-job kayak gini nih. Agak-agak Saya apa juga ya? pernah dapat ya. Apa ya? Bahasanya gimana ini? Dalam tanda kutip mau bilang curang juga apa Ya, pekerjaan mengetik ulang ini loh Mas kalau boleh dibilang. Silakan mungkin Mas tapi Afif kan yang lebih. setahu saya masih nerjemah kan itu ya. Beda ya atau beda ya yang saya terima itu ya. Kalau yang saya terima itu masih nerjemah. Kalau yang ini tuh retyping gitu kan. Kalau saya boleh menjawab ya dari Mas Arif Luki dari saya lupa dari OneForma atau apa. Jadi gini teman-teman, hati-hati dengan klien yang judulnya MTPI tetapi faktanya itu apa ya? Kita kena jebak kalau boleh kasarannya seperti itu. Jadi kita menggunakan MTPI, jobnya masuk MTPI, oke kita udah sepakati rate-nya sekian sekian sekian. Ternyata begitu masuk Mas, itu bener-bener jelek sekali terjemahannya, ya Nah, kan? Masih ya betul. kasarannya terjemahan mesin nyel. Sehingga apa yang kita lakukan, ya seperti yang disampaikan Mas Arif Luki ini, hanya dalam tanda kutip membenahi saja yang kurang natural. Pada pengalaman saya Mas Luki, ini tidak membenahi Mas, menerjemahkan ulang judulnya. Jadi ya ini mungkin kita harus hati-hati dengan klien pun kadang tidak tahu dengan apa itu MTPI ya kan namanya klien juga seluruh dunia mungkin mereka juga ada yang lurus ada yang bengkok ada yang jujur ada yang cari cuan dengan cara-cara tertentu jadi saya dapat job itu MTPI begitu teks aslinya masuk wadidaw jauh sekali nah itu pengalaman pribadi saya Mas Afif. Kalau seperti itu kita harus berani protes ya ke klien. Nantinya Hmm. makanya tadi saya bilang di awal itu harus kita sepakati, kita harus sepakat dulu ini jobnya ini apa ini, light MTPE atau full MTPE kan, karena prinsipnya kan sudah berbeda kan begitu. Kalau di lapangan artinya dalam proses pengerjaan ternyata sangat buruk gitu kan, kita harus berani bilang ke klien dengan memberikan tentunya dengan memberikan argumen yang valid ya. Jadi kita tidak bisa, oh ini jelek jelek jelek, kita hanya bilang jelek tapi tidak punya rasional apa, tidak punya argumen yang valid itu ya percuma. Nah, mereka akan ini apa, ya akan oh itu aja. Saya pernah seperti itu. Jadi seperti itu jawabnya. Saya kasih penjelasan, mereka hanya menjawab oke. Terus besok nggak Sungguh ngasih job terlalu lagi ya gitu betul. ya ya Terlalu. wah ketahuan nih. Dan ya teman-teman harus hati-hati ya teman-teman Dia harus mungkin berani protes juga ya, ya berani protes. awal-awal mungkin oke lah sikat lah job-job seperti itu. Jadi hanya saya sepakat dengan Mas Arif Luki ini ya hanya diminta retype serangkaian teks dan dalam tanda kutip dibenahi yang kurang natural. Nah dibenahi ini saya sepakat Mas dalam tanda kutip karena faktanya tidak hanya dibenahi kadang-kadang harus diterjemahkan ulang. Nah sebenarnya peran apa saya di situ? Peran Anda dalam menerjemahkan ulang pekerjaan yang apa yang salah yang dikerjakan mesin seperti itu. Tapi ini kasuistik ya, tidak semua. Jadi pesan saya mungkin hati-hati ketika menerima MTPE pastikan betul apakah itu pekerjaannya kita hanya mengedit sedikit atau jangan-jangan kita harus menerjemahkan ulang berbagai macam. Seperti Ya, itu untuk Mas Arif betul. Luki. Oke, berikutnya semoga terjawab. Izin yang sudah terjawab saya klik answer live ya. Mas Didik juga semoga terjawab ya.
apakah bisa disamakan dengan perhitungan proofreading, Mas? Itu mungkin kayaknya belum terjawab. Apakah Eh, mengerjakan MTPI sama dengan proofreading tarifnya? kalau sebenarnya ya ini ya, apa salah satu challenge-nya di bisnis MTP ini adalah tidak ada standar tarif ya. Jadi kita harus pintar-pintar menentukan tarif itu sendiri. Makanya kalau memang dari awal sudah ada sampel kualitas terjemahan mesin itu lebih bagus karena kita bisa tahu oh ini kualitasnya jelek, kualitasnya bagus gitu kan. Kalau saya sendiri saya akan kalau MTPI ya saya akan memasang tarif di atas 50% diskonnya. Saya biasanya saya akan minta 85% biasanya. Ini saya pribadi ya, bukan Triknya ya, sebagai patokannya. Jadi patokan hanya ya. mereka nego, kita nego, mereka turun banget kita naikkan. Kalau sudah mentok dan kita dalam artian tidak cocok, ya sudah gitu. Ya sudah, kalau saya begitu. Kalau saya itu ya sudah, berarti bukan rezeki kita. Kenapa? Daripada nanti di belakang kita protes sendiri, gerundu sendiri. Wah, Ya. akhirnya kenapa kalau kita dicocok apa di awal sudah nggak cocok kita lanjutkan, nanti kita mengerjakan juga tidak optimal. Betul. Jadi begitu. Kalau Daripada boleh saya tambahin, kerjakan, ya, daripada mengerjakan tapi gerundel ya, Mas ya. ya betul, sebenarnya nggak Iya. usah gitu. Terus saya tambahin lagi Mas Didik, kalau tidak salah dari pengalaman saya ya, kalau kita jobnya adalah proofreading, perhitungannya berbeda, Mas Didik. Jadi kalau MTPI, misalkan ada teks masuk judulnya misalkan kelihatannya 10.000 ya, tetapi setelah dimasukkan ke dalam mesin yang 100% itu ada kita katakanlah 5.000 kata atau separuhnya. Ya sudah 5.000 kata itu dianggap angus, tidak kita masukkan perhitungan. Tetapi kalau proofreading 5.000 kata itu kita hitung ya Mas ya. Saya menghitung tetap semua kalau proofreading itu. Cuman ya memang tarifnya sudah kita tentukan. Jadi itu kalau konsep kami di proofreading seperti itu sih. Biasanya proofreading itu juga per jam biasanya. Bahkan dihitung per jamnya ya. Jadi memang ini boleh dibilang dua lini pekerjaan yang berbeda ya antara proofreading dan MTPI dengan cara perhitungan yang berbeda pula seperti itu. Jadi semoga dapat dipahami. Oke, kemudian Pak Ferry juga izin kayaknya terjawab ya Pak Ferry ya. Jadi sebenarnya kalau full PI bersyukurlah Pak Ferry, artinya mesinnya atau setidaknya di bidang itu belum terlatih ya. Kalau yang light PI justru wah ini berarti udah baik. Tapi mungkin untuk menjawab Pak Ferry, kalau Mas Afif dibedakan antara full PI dan light PI lebih banyak menerima yang mana Mas? Kalau Pak Ferry lebih banyak yang full PI. Saya full PI, pernah dapat light PI ya waktu itu. Tapi teman-teman di kantor over editing ya, jadi diprotes. Oh, kamu harusnya nggak usah ngedit ini, nggak usah ngedit. Oke. Saya sudah, kamu full PI aja ya, alhamdulillah gitu. Oke. Jadi kesalahan yang membawa berkah ya. Jadi over editing itu juga Oke, malah over nggak editing. bagus ya. Iya, kalau di light PI memang nggak boleh over editing. Oke. Terima kasih. Nah, berikutnya ini saya izin beralih dulu yang saya mudah ya ke kolom ada yang bertanya dari Mbak Rindu Maria kalau tidak salah. Ini Mbak Rindu Maria. Apakah CAT Tools berbeda dengan MTPI? Berbeda sekali Mbakku sama Mas Arif. Mas Afif bisa menjawab yang di itu ya, yang di Q&A tinggal 2 pertanyaan. Sambil saya izin menjawab Mbak Rindu Maria karena ini mudah. Mudah tak jawab pilih Agil Mas Afif. CAT Tools itu alatnya Mbak Rindu Maria. Dia bisa berupa Trados, dia bisa berupa Transperfect, dia bisa SmartCAT, dia bisa apalagi Mas yang sering kalau yang klien minta ke Dikau? Ini ya, kalau Aku sih macam-macam sih, biasanya ada itu Trados, ada macam-macam ya. Memogi, ada XTM, ada SmartThing, Ya, SmartCAT, macam-macam ya sih. sobat. Itu hanya CAT Tool. Ya CAT Tools itu prinsipnya adalah alat bantu aja. Alat Betul. bantunya. Nah, dengan CAT Tools itu dia akan membantu untuk menunjukkan nanti, oh ini kurang ini, oh ini masuk yang 100% baru. Ini yang agak berbeda. Nah, jenis pekerjaannya itu adalah MTPI, kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Jadi CAT Tools ini alatnya saja. Mau pakai CAT Tools yang mana ya terserah. Bisa dari kliennya yang menyediakan atau perjanjian di antara keduanya. Karena job sekarang rata-rata teman-teman klien sudah tidak lagi mengirim kayak kalau saya masih banyak klien job human translation masih dikasih doc seperti itu atau PDF ya, level saya masih di situ. Level Mas Afif udah nggak ada, dikasih link gitu aja. Udah biasanya gitu kan. Sama aja. Ya, jadi
memang beralih. Nah, saya sendiri masih banyak mengerjakan human translation. Kenapa? Karena klien saya biasanya rata-rata dari agensi pemerintah. Jadi memang ini beda 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 klien ya. Teman-teman terserah tinggal mau pilih yang mana. Seperti itu, mudah-mudahan menjawab. Saya jawab Mbak Shirley. Mbak Shirley ini yang paling jos ini. Menarik sekali, jadi semangat belajar bisnis penerjemah. Betul sekali Mbak Shirley, dengan segala kerendahan hati, banyak dari teman-teman ini yang saya yakin penerjemah jos semuanya. Tapi dari pengalaman saya nih, menjadi penerjemah yang jos itu separuh jalan untuk mendapatkan jobnya. Nah, separuhnya lagi adalah memahami bisnisnya. Jadi, semoga dengan ini teman-teman makin paham dengan bisnisnya sehingga keterampilan menerjemahkan yang sudah luar bioskop ini bisa tersalurkan ke klien yang tepat dengan harga yang tepat. Nah, itu juga butuh satu keterampilan lagi. Nah, saya jawab dari Mbak Shirley Novta. Kalau untuk klien berhasil jurnal akademis seperti dosen, rate yang cocok apakah sama dengan perusahaan? Wah, ini ngomongin rate nih. Aduh, agak susah. Tapi kalau saya boleh jawab, Mbak, rate-nya kalau saya secara pribadi tidak sama dengan lihat-lihat perusahaannya ya, tapi yang pasti rate-nya akan selalu masuk ke human translation. Itu yang pasti. Selalu masuk ke human translation, bahkan kita lebihin dikit beberapa puluh rupiah atau beberapa ratus rupiah. Kenapa? Karena ini sangat spesifik seperti itu. Tapi ngomong-ngomong soal jurnal akademis, kalau saya boleh bilang, dengan perkembangan AI, Mbak Shirley, ini yang saya rasakan yang runtuh pertama kali paling cepat ya jurnal seperti ini. Mengapa? Karena orang-orang yang sudah dengan latar belakang akademik yang cukup, kalau mereka tahu harus menggunakan mesin apa atau alat apa, mereka sekarang rata-rata sudah bisa melakukan sendiri loh. Gitu. Dengan menerjemahkan mesin dengan menggunakan AI yang tepat itu jadi, bahkan ini konon ya, ini baru konon ya. Saya cuma listen aja, dengar-dengar ada yang menggunakan AI itu tembus mendapatkan gelar. Saya lupa tapi gelarnya S1 atau S2 atau S3. Tapi cukup ramai juga dan ini kejadian. Atau setidaknya jurnalnya tembus. Jadi kalau saya dari pengalaman saya pribadi, justru ini yang pertama kali hilang. Teh Diba mungkin lebih lebih jago untuk menjawab ini. Mohon izin bantuannya Teh Diba untuk menjawab di kolom komentar jika berkenan. Seperti itu. Mas Afif bisa menyelesaikan yang di Q&A, silakan. Yang mana itu? Mas Afif, Yang mana ini? Yang mana, Pak? Pak Siapa Huriono aja? bukan? Iya, dari Pak Huriono. Pak Afif, apakah pekerjaan MTPE itu sudah selesai ditranslate dengan CAT Tools? Minta kita koreksi lagi. Wah, Oh, ini. agak Gini ya. Jadi MTPE itu mereka menggunakan machine translation. Jadi begitu ya. Machine translation sama CAT tool itu beda, prinsipnya beda. Mesin translation itu akan produce memberikan hasil. Kita kalau ngomong mesin translation, contohnya adalah Google Translate, yaitu mesin translation. Kalau kita ngomong CAT tool ya Trados, Memory seperti itu. Meskipun sekarang CAT tool itu sudah menawarkan terjemahan mesin juga, tapi intinya adalah MT sama CAT tool itu beda. Apakah sudah selesai ditranslate dengan CAT tool? Ya, CAT tool itu hanya alat, jadi yang nerjemahkan ya kliennya sana itu. Ya, ini mungkin kesalahpahaman yang sering terjadi ya. Mengira bahwa CAT Tools itu bisa Kayak Google mengerjakan Translate gitu. penerjemahan ya seperti Iya. Google Translate. Tidak sepenuhnya seperti itu ya Pak Uryono. Jika itu yang dimaksud pertanyaannya ya. Tetap di CAT Tools itu manusianya yang memasukkan. Walau semakin ke sini semakin bisa itu Mas kita hubungkan gitu ya. Itu makin makin bisa juga. Tetapi intinya tetap manusianya yang menerjemahkan. CAT Tools itu hanya membantu mengorganisir terjemahannya ya, Mas Afif gitu ya. Jadi Ya, contoh kasus betul. seperti ini, misalkan ada kata undang-undang nih, ada kata undang-undang dalam satu proyek diterjemahkan 3 orang misalkan. Satu orang menerjemahkan jadi law, satu lagi menerjemahkan jadi act, satu lagi menerjemahkan menjadi bill. Wah, kan kacau kalau satu satu dokumen tapi 3 terjemahan. Nah, dengan CAT Tools ini akan diingatkan. Misalkan, oke, kita sepakat menggunakan law misalkan. Ya, maka nanti otomatis kalau ada kata undang-undang tidak diterjemahkan menjadi law, itu akan dibantu untuk diingatkan. Nah, tapi tetap pilihannya apakah menggunakan law atau bill atau act itu adalah di manusianya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini dari Teh Diba ini menjawab. Betul, Wak. Bahkan
ada rekan-rekan yang menggunakan AI untuk menerjemahkan manuskrip. Dicek pakai Grammarly, skornya baik. Waduh, ini realitas betul ini kan. Ditambahin malah ada yang masuk Scopus. Oke, teman-teman, berarti nih teman-teman yang selama ini mainnya di jurnal akademik, ada baiknya mulai agak bersiap-siap untuk beralih ke yang selain teks akademik, teman-teman. Kita tidak bisa melarang pintu tol otomatis untuk tidak dibuat, teman-teman. Hanya karena misalkan bapak kita adalah penjaga pintu tol, atau misalkan kalau teman-teman tahu zaman dulu ada yang namanya wartel, ada yang pacaran di wartel seperti saya, menggunakan meteran itu angkanya dan menggunakan pengharum mobil, kita tidak bisa menyetop wartel untuk mati karena ponsel semakin murah dan pulsa internet semakin murah. Ya memang kenyataannya seperti itu. Yang bisa kita lakukan ya itu inilah judulnya, disrupsi AI ini. Maka kita harus beralih dari yang oke, dulu saya adalah penerjemah teks akademis unggulan, mungkin waktunya saya memikirkan skema yang baru atau kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Alih-alih hanya kita, oke, saya akan terus mencari klien penerjemahan akademis. Ya, orangnya udah beralih semua seperti itu. Kayaknya udah semua ini ya. Sebenarnya Oke, memang jadi beberapa ini, ada yang masuk gitu ya. Oke teman-teman. Mas Afif, ini luar bioskop dan kita agak sedikit overtime. Mohon maaf teman-teman, ini pasti karena luar biasa sekali. Nah, di sini untuk teks akademis tergantung penulisnya. Pengalaman masih ada penulis yang masih kurang paham. Nah, ini nanti bisa panjang ini, tetapi betul sekali Bu, ya kan? Jadi kalau kalau kita ngomong konteks Indonesia ya teman-teman, kalau boleh saya tambahkan sedikit buat lucu-lucuan aja, sebenarnya sangat bergantung teks sumber yang masuk kan. Semua mesin itu tergantung teks yang masuk. Kalau teks yang masuknya itu bagus, mesinnya mengerjakannya enteng. Keluarnya juga tinggal edit-edit dikit. Nah, kalau ini mohon maaf nih teman-teman, pengalaman saya, penulis Indonesia nih. Teks yang masuknya aja udah bulet teman-teman. Teks yang masuknya itu udah secara bahasa Indonesianya aja kacau gitu. Saya pernah masukkan ini ke Google Translate. Keluar tulisannya saya menyerah, saya mau berubah menjadi Tetris tuh. Google aja sampai mau jadi Tetris. Ya kan lebih tuh mudah jadi Tetris gitu kan. Karena yang masuk bahasa Indonesianya kacau. Nah, untuk yang seperti ini betul masih sangat bergantung siapa penulisnya. Itu sangat betul sekali. Oke. Terima kasih Mas Afif, terima kasih teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan CEO Talks yang diselenggarakan oleh IKASA ini, boleh dong minta reaksinya atau komentarnya di kolom chat teman-teman untuk apresiasi kita. Saya akan mulai dengan kata-kata favorit saya. Mas Afif luar biasa sekali, terima kasih. Dan tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung ini, kita serahkan kembali lagi. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika selama memandu acara ini agak ngaco gitu, tetapi saya sangat apresiasi teman-teman yang tetap stay tune di sini, mudah-mudahan berfaedah. Saya kembalikan ke Abang Dimas, idola kita semuanya. Sikat Bang Dimas untuk closing. Baik, terima kasih luar biasa atau luar bioskop kalau istilahnya Mas Dewa tuh. Kalau dulu sih kita bercandanya luar binasa, ini sih baru denger nih luar bioskop. Terlalu Luar kasar biasa. kalau bilang ya, dihalusin dikit. Oke, so baik ya teman-teman semua, Bapak Ibu semua peserta event kita ini, dan luar biasa pemaparan dari Mas Afif untuk malam hari ini, dan kita sudah lihat ya, jadi tujuan kita mengadakan CEO Talk ini memang kita mau coba cari so what-nya gitu. Jadi rather than talking about the what atau the problem, kita mau cari so what, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan. Jadi salah satunya ini kita harus lihat tantangan ini sebagai salah satu tantangan, oke, tapi kita harus lihat juga mungkin ada peluang baru yang muncul, dan itu yang harus kita cari. Khususnya makanya kita di sini dari IKASA, kita mungkin ada sedikit perspektif bisnis yang kita punya, makanya itu hadirkan untuk teman-teman semua. Baik, dan sekali lagi terima kasih untuk Mas Afif sebagai pembicara dan Mas Dewa sebagai moderator. Untuk teman-teman, kalau suka untuk mengikuti webinar ini dan mengambil manfaatnya, kami akan sangat berterima kasih kalau misalnya bisa follow Instagramnya IKASA. Mas Dewa bisa dibaca Instagram IKASA apa? IKASA_.
IND ya. Mikasa underscore nyontek. IND. Ini ada di layar belakang kita nih. Iya, ya ada di Oke. belakang ini ya. Nah, Oh, ya. ini Mikasa teman-teman. underscore IND, IND. Ya. Indonesia Oke, mencari jadi bakat. ya, jadi Bodoh amat. kalau teman-teman benar-benar mendapatkan manfaat dari CEO Talk ini, kita akan sangat berapresiasi kalau misalnya teman-teman mengikuti Instagram kita, dan nanti juga akan ada link untuk feedback ya, dan Ya, kita akan menerima kuesioner. kuesioner untuk feedback. Jadi Mungkin boleh dibagi sekarang feedbacknya, ya untuk tim Mas Noval mungkin Mas bisa Noval. dibagikan ya. Nanti Dan katanya. nanti katanya ya, oke, Oke, mungkin siap. nanti ketika mereka sign out mungkin akan muncul Zoom, dan harap untuk diisi ya Bapak Ibu teman-teman semua, karena itu kan membantu kita untuk improve ke depannya acara CEO Talk ini. Baik, sebelum kita tutup, boleh gak nih untuk teman-teman ya untuk menghadirkan wajah-wajahnya Foto dulu dengan teman-teman. ya, Ya. untuk kita foto dulu ya, dokumentasi, mungkin bisa nyalain dulu kameranya. Ya, Ada Mas Aldi Wahyu tuh. Barusan ngobrol kita tempo oke. hari. Cakep. Mas Halo Noval bosku. mungkin ya aman ya yang Baik, yang Pak. screenshot ya. Ya, Oke. masih menunggu beberapa yang mau on cam. Ya, Ya, teman-teman mungkin bisa silakan. nyalain on cam-nya. Kalau tidak on Oke. cam berarti ya tidak ingin on cam. Nggak apa-apa. Ada Ya. Bos Jember itu kelihatan. Mana. Mana? Woi, Mana Masya besar Allah. itu bacalon kita ini. Ini bisa nih untuk CEO Talk berikutnya nih. Ya. Mantap nih. Semangat. Baik, Mas Noval udah aman? Ya, aman, Pak. Tolong delete ya. Ya, siap. Dihitung ya, Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Salah lagi fotonya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Sudah, Pak. Baik, Mas Noval udah ya. Oke, kalau begitu teman-teman, Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, terima kasih sekali lagi sudah mengikuti dan stay untuk sepanjang acara ini, dan semoga malam hari ini teman-teman mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan untuk moderator dan pembicara. Stay tune, kita pasti akan mengadakan lagi untuk CEO Talk episode kedua, dan keep the space in our Instagram. So stay tune, kita nantikan nanti CEO Talk episode kedua. Dengan demikian saya tutup, saya Dimas Rangga Wijaksono. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih, dan sampai jumpa di acara CEO Talk berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bisa berjejaring nih teman-teman. Oh. Iya, saya lupa ini ya kan, bisa Iya, berjejaring. bisa Silakan berjejaring, kalau bisa mau menuliskan nama, penerjemah apa ya, Bang Dimas ya. Nomor Instagram. WA, Instagramnya apa. Nanti Ya chatnya kalau kita mau save rate kok. sekalian ya kan. Ini di sini masih ada para pemilik agensi, siapa tahu jodoh, ya kan? Ada Mas Afif masih di sini. Bosnya Translation Transfer itu yang bisa menyerap begitu banyak. Ada ini Mas Pascal juga luar biasa. Padahal ini jobnya udah luar biasa, tetapi masih berniat juga untuk menjadi penerjemah freelance. Mungkin seru ya Mas Pascal ya, udah tahu bisnisnya, udah makin siap nyemplung nih. Ada Mas Sony tentunya dari Katagonia, kita lihat. Ada Mas Harmoko ini kalau nggak salah sering bagi job. Mas Harmoko ini anu ya? Tegal. Enggak, Aulingwa. Bukan. Mas Harmoko. Harmoko itu yang Tegal. Anggota IKASA dia. Anggota Iya, IKASA enggak. juga. Apa agensinya itu lah? Solusi penerjemah. Solusi penerjemah. Sorry. Solusi penerjemah ada di sini. Solusi penerjemah. Ada Bali Interpreting, ada Lexiko. Cari aja teman-teman, bilang aja. Kemarin saya habis ikut CEO Talk, terus mau ngelamar. Silakan. Ini saya bacakan aja semuanya membernya. Ada Likolais, ada Tala Bahasa, Mas Dimas ini. Ada Katagonia, ada Indospeak, Mbak Amel, teman-teman. Ada Indoscript juga, ini luar biasa, spesialisnya di teks hukum. CMM, siapa yang tidak kenal CMM? Mbak Rika, silakan cari teman-teman kalau mau jadi interpreter. Di sini tempatnya. Aksani Sari, Mbak Wence masih adakah di sini, Mbak Weni? Ini idola kita juga semua. Wordsmith ini Mas, ada nggak hari ini malam ini Wordsmith? Nggak ada ya. Mohon maaf Wordsmith kalau terlewat ya teman-teman. Ada main kata tentunya. Ada Hasta Translation, Mbak Yati Hasta ini lebih fokus ke Jepang ya teman-teman ya. Banyak bukan lebih fokus ya. Terkenalnya di Jepang gitu.
Walaupun semuanya juga ada Olingwa di sini, ada nggak Olingwa? Ada translation Olingwa ada? Ada ya? Ada ya? Ada translation transfer. Jember punya ini teman-teman yang rumahnya di Jember dan sekitarnya, datengin langsung aja kantornya. Solusi penerjemah juga ada Mas Harmoko. Ini baru Jitsi, ini aku baru denger ini teman-teman. Jitsi ini siapa ini Mas? Jitsi ya, selamat datang Jitsi. Semoga menjadi teman yang luar biasa di sini. Ada Bali Interpreting Mbak Ayu, saya sempat ke Bali kemarin, dan ada Lexiko tentu saja Mbak Septi teman-teman. Mudah-mudahan dengan berbagi ini dan berbagi kontak ini kan teman-teman bisa semakin luas jejaringnya, dan semoga dapat job, terutama itu kan yang kita nantikan dari sini, semuanya mendapatkan job, semuanya bahagia, semuanya maju industrinya terutama. Jadi kita saling mensupport satu sama Nanti lain. chat ini kita save kok, nanti kita data semua chat-chat teman-teman. Iya, sip, demikian dari saya. Oh, klik. Kayaknya habis dari acara ini langsung, wah, buka MTPI semua itu. Iya, buka MTPI. Apalagi yang Jember ketawa-ketawa itu kan. Ini, menarik aku kayak. tahu apa yang ada di pikirannya itu. Langsung dia, oh ngitungnya gini, oke, kerjakan. Iya, tidak saya share ke tempat lain itu ya, ngitungnya Iya, luar biasa. hanya di sini ya teman-teman. Hanya Baik. di CEO Talk. Hanya di CEO Talk. Terima kasih banyak. Monggo silakan teman-teman. Oh, ada Mbak Yati Hasta di sini. Oke, nice. Sip. Oke, kalau begitu. Fatwa ada lagi kah, Bang Sony? Aman ya? Kalau aman teman-teman, saya mohon diri dulu. Terima kasih. Ikuti terus Ikasa. Semoga selain dapat job, banyak juga yang terinspirasi menjadi pemilik agensi. Jadi membuka agensi secara tepat ya di sini. Teman-teman, kalau mau tanya-tanya gimana caranya bikin agensi, langsung aja sambangi kami di Ikasa_IND. Kami akan dengan senang sekali berbagi bagaimana cara membuka agensi, karena kita berjejaring di sini. Kita tidak berkompetisi, semuanya punya usaha. Tetapi yang ada di Ikasa, insya Allah semuanya sadar bahwa hanya dengan bersatulah kita membuat agensi, kita membuat industri ini menjadi kuat. Itu mungkin sedikit closing dari saya. Saya undur-undur diri dulu teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Yo. Assalamualaikum semuanya. Ya, Assalamualaikum semua. warahmatullahi wabarakatuh.
izin pamit ya.